Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang mulia ini, saya akan membahas tentang kaitan sejarah dan kedatangan Imam Mahdi. Sahabat yang beriman dimanapun berada, pada mulanya, landasan ideal paham Al-Mahdi lebih bersifat politis dan bukan didasarkan atas kepentingan agama. Kemudian para pendukung paham ini sedikit demi sedikit membalut kepentingan politik tersebut dengan kepentingan yang bersifat keagamaan, dan barulah kemudian bermunculan hadis-hadis Mahdiyah dalam berbagai versinya. Pada akhirnya, tampaklah paham Mahdi ini sebagai paham keagamaan. Apalagi sesudah banyak di antara hadis-hadis Mahdiyah secara kurang selektif dimuat dalam kitab-kitab sunan. Ahmad Amin dalam bukunya yang berjudul Duhal Islam berpendapat bahwa kelompok yang pertama-tama memunculkan paham ini adalah Syiah Kaisaniyah akibat kegagalan mereka berperang di bidang politik. Paham Al-Mahdi memang telah dikenal secara luas di kalangan umat Islam. Namun pengenalan mereka tidak ditunjang oleh pengetahuan yang luas dan objektif. Mereka kurang memahami proses terbentuknya paham tersebut, dan pada umumnya mereka mengenal paham Mahdi hanyalah lewat kitab-kitab hadis yang memuat hadis-hadis Mahdiyah. Sahabat yang beriman dimanapun berada, sosiologi Muslim kenamaan Ibnu Khaldun dalam buku Muqaddimah mengatakan umat Islam mengenal paham ini sesudah tersebarnya hadis-hadis Mahdiyah secara intensif dalam berbagai versinya. Para ahli hadis yang meriwayatkannya seperti Imam Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Hakim, Imam Tabrani, dan Abu Ya'la. Mereka itu menyandarkan hadis pada kelompok sahabat Nabi seperti Ali ibnu Abbas, Ibnu Umar, Talha, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Anas ibnu Malik, Abu Sa'id al-Khudri, Habibah, Salama, Zauban ibnu Ilyas, Ali al-Hilali, dan Abdullah ibnu Haris. Selanjutnya Ibnu Khaldun menyatakan, apabila pada tokoh-tokoh atau orang yang menjadi sandaran hadis-hadis Mahdiyah terdapat cacat karena ia pelupa atau jelek hafalannya, lemah atau mungkin jelek pandangannya atau pahamnya, kemudian mereka atau para ahli hadis tersebut mencari jalan lain untuk menyahihkan hadis Mahdiyah atau menilainya di bawah derajat hadis sahih. Sahabat yang beriman dimanapun berada, dalam kaitan ini Al-Maududi dalam bukunya Mahiyal Qadianiyah mengelompokkan hadis-hadis Mahdiyah menjadi dua bagian. Pertama-tama hadis-hadis Mahdiyah yang secara jelas menyebutkan nama Mahdi. Kedua, hadis-hadis Mahdiyah yang tidak menyebutkannya secara tegas, akan tetapi mengenai asal-usul keturunan Al-Mahdi tersebut terdapat banyak sekali riwayat yang kontroversial. Sebagian riwayat-riwayat itu demikian Al-Maududi bahwa Al-Mahdi itu adalah
keturunan Ali dengan Fatimah putri Rasulullah. Ada pula riwayat yang menyatakan Al-Mahdi itu berasal dari keluarga Abbas, bahkan meluas sampai pada keturunan Abdul Muthalib atau kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara riwayat lain lagi memberitakan bahwa tokoh atau Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu itu berasal dari suatu kampung yang bernama Qara'ah atau Qadi'ah atau Karimah. Pernyataan hadis Mahdiyah yang kontroversial seperti itu menunjukkan banyaknya motif yang timbul dari berbagai kelompok muslim yang sedang bersaing dan berlomba-lomba merebut pengaruh. Dengan menyebarkan berita-berita akan muncul seorang tokoh Al-Mahdi atau juru selamat sesuai dengan kepentingan dan tujuan masing-masing. Tokoh itulah yang disukan sebagai orang yang akan membebaskan mereka dari tindakan kezaliman dan penindasan dari lawan-lawan politiknya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mahdi dalam Syiah atau Kaisaniyah. Istilah Al-Mahdi bermula dari sekte Syiah Kaisaniyah yang banyak terpengaruh dan menyerap pikiran Ibnu Sabah. Kata Al-Mahdi bisa berarti Allah telah memberitahukan, menunjukkan atau menjelaskan jalan kepadanya. Dengan demikian, orang yang telah mendapat petunjuk itu disebut Al-Mahdi. Dalam hubungan ini ada pula yang berpendapat bahwa sikhat kata Al-Mahdi itu adalah ma'pul atau dalam bentuk mabni il majhul. Maka kata Al-Mahdi berarti orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja kata tersebut dalam bentuknya seperti itu bermakna fa'il, yakni orang yang terpilih untuk memberi petunjuk kepada manusia. Memang sikhat tersebut tidak terdapat dalam Al-Quran, yang ada adalah sigat al-fa'il sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang beriman ke jalan yang lurus. Quran Al-Hajr ayat 22 halaman 54. Juga dalam firman-Nya, dan cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Quran surat Al-Furqan ayat 25 halaman 31. Ayat-ayat tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan masalah Al-Mahdi Al-Muntasar. Akan tetapi sementara umat Islam ayat-ayat di atas dijadikan sebagai dasar tema pembahasan tentang Al-Mahdi yang mereka tunggu-tunggu serta menghubungkan. Kemudian pengertian bahasa agama ini berubah menjadi pengertian baru, yaitu akan munculnya seorang imam yang ditunggu-tunggu yang akan memenuhi bumi ini dengan penuh keadilan sebagaimana bumi telah dipenuhi oleh kecurangan. Sedangkan kata Al-Mahdi secara harfiah berarti orang yang telah diberi petunjuk atau the quid on one. Karena semua petunjuk itu berasal dari Tuhan, maka arti kata tersebut menjadi seorang yang telah diberi petunjuk Tuhan atau the divinely quid one dengan cara yang menakjubkan dan sangat pribadi. Sahabat yang beriman dimanapun berada, dengan demikian orang yang disebut Mahdi atau Al-Mahdi benar-benar telah mendapat bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa lalu. Nama ini pun dipakai oleh pribadi-pribadi tertentu, dan masa-masa selanjutnya nama Mahdi dipakai orang secara eskatologis. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kemudian menurut istilah adapun menurut istilah Al-Mahdi, tokoh laki-laki dari keturunan Ahlu Bait yang akan muncul di akhir zaman. Sahabat yang beriman dimanapun berada,
Dia akan menegakkan agama dan keadilan dan diikuti oleh umat muslim, akan membantu Isa Al-Masih yang turun ke dunia untuk membunuh Dajjal. Demikianlah pengertian Al-Mahdi yang dikenal secara umum di kalangan umat Islam. Akan tetapi, pengertian Al-Mahdi menurut paham Syiah ialah seorang imam Syiah yang ditunggu-tunggu. Ia akan datang memenuhi bumi dengan keadilan, karena bumi ini telah dipenuhi oleh kecurangan. H.M. Rashid dalam bukunya yang berjudul Imam Mahdi dan Harapan akan Keadilan mengatakan kemunculan paham ini didorong oleh timbulnya keresahan dan kerawanan dalam berbagai bidang kemasyarakatan yang mengakibatkan terjadinya protes-protes sosial yang sulit dihindarkan. Dalam situasi yang demikian, itulah timbul keinginan masyarakat luas yang mendambakan sosok pemimpin yang dapat mengayomi kepentingan dan ketentraman mereka dari berbagai tindakan kesewenang-wenangan oleh para penguasa yang sedang memerintah. Dari fenomena tersebut di atas muncullah dalam gerakan politik Syiah mengkultusan pribadi Ali ibnu Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Karena sikap pengkultusan ini, penulis barat seperti Dosi menilai kaum Syiah dalam berbagai tradisinya banyak terpengaruh oleh budaya Persia. Rakyat memandang raja memiliki hak-hak istimewa yang harus dipatuhi dan diikuti seperti halnya Tuhan. Sahabat yang beriman dimanapun berada, demikian pula golongan Syiah memandang Ali dan keturunannya atau imam-imam mereka sebagai yang memiliki kemaksumuman atau suci dari dosa, sehingga ketundukan mereka kepada seorang imam tidak jauh berbeda dengan ketundukan mereka kepada seorang rasul. Tulis Harun Nasution dalam buku Teologi Islam. Dalam hubungan ini, Ihsan Ilahi Sahir dalam Asyiah wa Tasayyu berkesimpulan bahwa sikap pengultusan kaum Syiah terhadap imam-imam mereka bermula sejak memasuknya unsur-unsur Yahudi, Nasrani dan Majusi ke dalam Islam. Akan tetapi unsur yang paling dominan dalam tradisi Syiah tersebut adalah unsur kepersiaan, terutama dalam pengultusan mereka terhadap para imam. Fenomena tersebut tampaknya juga mewarnai hadis-hadis Mahdiyah di mana dinyatakan bahwa pasti ada di antara keturunan Ali atau Ahlu Bait yang akan bangkit untuk menegakkan kembali kejayaan Islam setelah mereka mengalami kekalahan yang serius, terutama untuk menegakkan keadilan dan membasmi kejahatan. Sahabat yang beriman dimanapun berada, dengan demikian wajarlah apabila kaum Syiah sangat mendambakan hadirnya seorang juru selamat yang dapat membebaskan mereka dari berbagai kezaliman dan dapat mempertahankan ekstensinya sebagai penguasa tunggal di dunia Islam. Di kalangan Syiah Iran umpamanya, dalam paham kemahdiannya nampak diwarnai oleh perasaan dendam dan cemburu terhadap penguasa Arab, sehingga tidak mustahil antara kedua bangsa itu akan selalu timbul perselisihan yang diikuti dengan tindak kekerasan dan reaksioner. Perlakuan dinasti Umayyah terhadap bangsa Persia yang bertentangan dengan semangat ukhuwah Islamiyah yang diajarkan oleh Nabi tampaknya merupakan faktor yang mendorong timbulnya rasa dendam bangsa Persia terhadap bangsa Arab hingga sekarang. Di samping itu, sahabatku dimanapun berada, perkawinan antara putri Yazdajir III dengan Husain cucu Rasulullah SAW yang juga merupakan faktor tersendiri yang mendorong sebagian besar di antara mereka lebih cenderung menjadi pengikut Syiah yang menginginkan hal legitimasi kekhilafaan berada di tangan keturunan Ali dengan Fatimah.
Oleh karena itu, sahabatku dimanapun berada, lepasnya jabatan khalifah dari tangan ahlu bait ke tangan pihak lain dipandang sebagai penyerobotan hak ahlul bait. Itulah sebabnya mereka ingin menjatuhkan dinasti Umayyah dengan jalan kekerasan, walaupun karena kokohnya kekuasaan Umayyah mereka selalu gagal, dan bahkan mereka selalu mendapat tekanan baik di masa Umayyah maupun Abbasiyah. Nauruzuman Siddiq dalam buku Syiah dan Khawarij dalam perspektif sejarah menyebut, lantaran penderitaan yang berkepanjangan inilah mereka sangat mengharapkan kehadiran Al-Mahdi Al-Muntazar untuk membalas dendam mereka. Dari keterangan di atas, jelaslah bahwa faktor yang membentuk kepanatikan Syiah Iran terhadap paham Mahdi agak berbeda dengan paham Mahdi Syiah lainnya. Dampak dari paham Mahdi Syiah Iran tersebut terlihat nyata dalam sikap politik bangsa itu sampai hari ini, terutama sesudah Ayatullah Khomeini berkuasa di Iran. Sahabat yang beriman dimanapun berada, demikianlah pembahasan tentang kaitan sejarah dan datangnya Imam Al-Mahdi atau sejarah paham Al-Mahdi yang mulanya bersifat politis bukan agama. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam pembahasan kali ini. Perlu kita ketahui bahwa kebaikan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan serta keburukan itu datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.